Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Alfiah Mukhlisuddin. Saya adalah peserta kursus Mandiri Dasar Penggalang Putri dari Regu Melati, Pangkalan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang postur pembina pramuka, di mana tema yang akan saya angkat adalah pembina ideal. Selanjutnya, apa itu postur pembina pramuka? Postur pembina pramuka adalah figur atau cerminan yang ditampilkan oleh seorang yang membina kegiatan pramuka. Postur pembina pramuka bukan berarti bentuk fisik dari pembina pramuka itu sendiri, melainkan cerminan dari penampilan, sikap, etika yang baik yang harus ditunjukkan kepada peserta didik. Entah itu pada golongan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Postur pembina pramuka yang baik yang pertama adalah dapat mengenali karakteristik peserta didik pada golongannya, karena setiap golongan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, kita akan dapat memberikan pelayanan pendidikan kepramukaan yang sesuai apabila mengetahui karakteristik para peserta didik kita. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi sosial emosional, kondisi ekonomi, dan latar belakang peserta didik. Nah, kita akan mulai dari karakteristik golongan pramuka yang pertama, yaitu golongan siaga. Peserta didik yang berusia pada golongan siaga, peserta didik berusia 7-10 tahun, berpangkalan di SD atau MI. Karakteristik pramuka siaga diantaranya adalah sangat senang bermain, senang meniru, senang bernyanyi, suka dipuji, masih manja, senang bercerita, dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya. Dalam hal ini, kita di golongan siaga, kita harus menjadi sosok pembina yang benar-benar bisa mengemong atau bisa mengayomi peserta didik melihat dari karakteristiknya itu tadi. Nah, yang kedua, golongan penggalang. Peserta didik pada golongan penggalang berusia 11-15 tahun, berpangkalan di MTS atau SMP. Karakteristik pramuka penggalang diantaranya adalah senang bergerak, senang mengembara, usil, lincah, senang mencoba-coba, suka dengan sifat kepahlawanan, mulai suka dengan lawan jenis, perubahan atau perkembangan fisik suara penggalang putra mulai parau, dan sebagian sifat siaga masih terbawa. Nah, selanjutnya pada golongan penegak, peserta didik berusia 16-20 tahun, berpangkalan di SMA atau MA. Adapun karakteristik pramuka penegak diantaranya adalah sudah mulai mencari identitas atau jati diri, bersosialisasi, mudah terpengaruh atau terprovokasi, stabilitas emosional belum mantap, gemar pada kenyataan, kemauan kuat, sulit dicegah bila tidak melewati kesadaran rasionalnya. Berkeinginan masalah cepat selesai, kadang melalui kekuatan fisik. Nah, pembina pramuka dalam memberikan dukungan dan pembinaan pada peserta didik, yang pertama melaksanakan prinsip dasar kepramukaan, menggunakan metode kepramukaan, dan menggunakan sistem AMOM. Nah, adapun sistem AMOM yang dilaksanakan pada pendidikan kepramukaan diantaranya adalah Engarso Sungtulodo, yaitu di depan menjadi teladan. Ini biasanya lebih banyak dilaksanakan pada golongan pramuka siaga. Yang kedua, Engmadio Mangunkarso, yaitu di tengah peserta didik membangun kemauan atau motivasi. Ini dilaksanakan lebih banyak pada golongan
golongan penggalang. Yang terakhir adalah tuturi handayani atau di belakang memberikan dorongan, kekuatan, pengaruh yang baik ke arah kemandirian peserta didik. Nah, untuk yang tuturi handayani ini dilaksanakan pada golongan penegak, di mana golongan penegak sudah banyak berinisiatif sehingga para pembina bisa mendorong dari belakang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, selanjutnya untuk postur pembina pramuka yang ideal, yang pertama yaitu selalu siap melaksanakan tugas. Yang kedua, menghayati dan menguasai materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, kaya akan keterampilan kepramukaan, memiliki multi metode dan dapat menggunakannya dengan baik, penjelasannya mudah dipahami dan sistematis, dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik, saling membantu dan bertukar pikiran dengan sesama pembina pramuka, menyajikan pelajaran menarik dan menyenangkan, mampu menciptakan suasana segar serta mempraktikkan apa yang diucapkan, menunjukkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, serta memiliki sifat 4H, happy, selalu riang gembira, healthy, sehat, helpful, suka menolong, dan handicraft, atau suka berkerajinan. Nah, ini merupakan postur pembina pramuka yang ideal menurut pandangan saya. Dan mungkin apabila ada masukan atau tambahan, sangat terbuka atau sangat senang sekali saya menerimanya. Dan ini bisa menjadi tambahan bagi kita untuk berdiskusi supaya kita bisa senantiasa mengembangkan pengetahuan dan ilmu kita. Nah, ini postur pembina pramuka yang ideal menurut saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.